Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang penulisan daftar pustaka. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Daftar pustaka berada di bagian akhir laporan atau artikel atau tugas akhir, di mana daftar pustaka ini memberikan informasi untuk mengidentifikasi referensi yang digunakan dalam penulisan artikel atau laporan tersebut. Daftar pustaka bukan bibliografi. Jadi bibliografi ini adalah daftar semua sumber yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman, serta ukuran tinggi dan ISBN. Terkadang bibliografi memberikan deskripsi tentang penulis dan edisi buku. Bibliografi ini merupakan pelengkap dan sebuah catatan kaki. Jadi, sedangkan daftar pustaka, semua daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi teman-teman, kalian harus ingat ya, daftar pustaka itu berbeda dengan bibliografi ya. Tujuan dari daftar pustaka ada dua. Yang pertama, menunjukkan apresiasi penulis terhadap karya para pakar yang dijadikan masukan dalam pengembangan dan penulisan artikel atau laporan penelitian atau tugas akhir. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang digunakan. Data daftar pustaka memuat 4 bagian. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun publikasi. Yang ketiga, judul. Yang keempat, data penerbitan. Semua data yang diperlukan untuk menemukan referensi tersebut di perpustakaan. Yang perlu diperhatikan, cara terbaik untuk memastikan bahwa informasi tentang referensi telah dicantumkan dengan akurat, benar, dan lengkap adalah dengan mencek kembali setiap referensi dengan publikasi aslinya. Perhatikan ejaan nama dan kata atau istilah dalam bahasa asing, termasuk aksen dan tanda khusus lainnya, serta kelengkapan jurnal seperti nama, tahun, nomor, volume, edisi, dan halaman. Prinsip urutan dalam daftar pustaka: yang pertama, cantumkan nama penulis secara lengkap. Yang kedua, urutan beberapa referensi dari penulis yang sama. Yang ketiga, urutan beberapa referensi dengan penulis pertama yang berbeda tetapi memiliki nama keluarga yang sama. Yang keempat, urutan referensi yang ditulis oleh institusi atau organisasi tanpa penulis. Berikut ini ada beberapa format penulisan referensi dalam daftar pustaka. Rujukan dari buku teks, format dasarnya nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku dengan huruf miring, titik, jilid bila ada, titik, kota tempat penerbitan, titik 2, nama penerbit. Contoh teknik penulisan jika terdiri dari 1 atau 5 penulis. Misalkan nama penulisnya cuma ada 2 kata. Nama aslinya kan Nana Sujana. Jadi kalau kita mau buat daftar pustakanya tinggal dibalik. Jadi Sujana, Nana, titik. Terus tahunnya 2001. Judul bukunya Media Pengajaran. Terus kota tempatnya Jakarta. Nama penerbitnya Sinar Baru Algesindo. Kemudian contoh berikutnya, jika terdiri dari penulis yang nama katanya ada 3, berarti kalian tinggal ambil nama belakang, nama pertama dengan kedua tinggal disingkat. Jadi misalkan kayak gini, Presman, RS titik, terus tahunnya 2002. Setelah itu judul bukunya Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi. Terus ada jilidnya, kita tulis jilid 2 titik. Kotanya Yogyakarta, titik 2, nama penerbitnya Andi Yogyakarta. Kemudian kita lanjut ke contoh jika nama penulisnya ada 6 atau lebih. Jadi yang kita tulis itu cuma nama pertama, yang lainnya tinggal kita tulis tambahkan et al atau DKK. Jadi misalkan kayak gini, yang k titik l titik et al titik. Terus tahunnya 2009, judul bukunya The Real Customer, tempatnya
Engleworth Cliffs, NJ titik 2, nama penerbitnya Prentice-Hall. Begitu pula jika buku tidak ada pengarangnya, tinggal kita tuliskan nama judulnya, kemudian tahunnya dan kota tempat terbitnya, setelah itu penerbit. Begitu pula juga jika ada buku dengan nama editor. Jadi kalian sama saja ya, tinggal kalian tulis daftar pustakanya dengan nama editor tersebut. Saya ambil satu contoh dari buku Sistem Pertanian Terpadu ya. Ini terbitan terbaru. Oke, kita lanjutkan ke nama penulis. Nama penulisnya itu biasanya berada di bagian bawah, dan kita lihat ada berapa penulisnya, dan ternyata dia lebih dari 5. Berarti kita pakai aturan yang lebih dari 5 ya. Berarti tinggal cuma satu nama penulis pertama, terus yang lain sisa kita tambahkan saja add all gitu ya. Terus tahunnya dicari, tahunnya itu biasanya di lembaran keduanya. Ada kan di tahun 2022. Judul bukunya ya ada di bagian paling atas biasanya kan, Sistem Pertanian Terpadu, Pertanian Masa Depan. Dan jangan lupa ya, semuanya judul buku itu kita gunakan huruf miring. Jilid di sini kebetulan jilidnya tidak ada, berarti tidak usah ditambahkan. Kota itu biasanya terdapat di bagian kata pengantar. Di sini kebetulan saya tidak ambil bagian kata pengantarnya ya. Di sini kalau untuk Sistem Pertanian Terpadu untuk terbitan ini, dia kotanya ada di Medan. Terus nama penerbitnya yayasan kita menulis. Oke, jadi itulah teknik penulisan untuk buku teks ya teman-teman. Oke, jika kita mengambil rujukan dari jurnal atau majalah ilmiah, formatnya nama penulis atau pengarang, tahun publikasi, judul utama artikel, 2, anak judul artikel, judul atau nama jurnal, volume, dalam kurung nomor isu, balas kurung, halaman, doi. Biasa ada yang menyertakan doi, ada juga biasa tidak ya. Oke, kita masuk ke bagian rujukan untuk jurnal. Kita cari nama penulisnya, biasanya berada di bawah judulnya ya. Kalau untuk jurnal itu di sini penulisnya ada 3, berarti kita masukin semua ya, karena tidak lebih dari 5. Berarti kalau cuma 3 dimasukin semua ya. Nama penulis pertamanya kan Astrina Nurinaya, berarti kita ambil nama belakangnya, berarti Inaya, A.N. Karena lebih dari 3 kata kan. Lanjut ke Yayat Hidayat, berarti Yayat, H. Terus Surya Dharma Tarigan, berarti Surya DT. Kemudian setelah itu kita cari tahun publikasi. Tahun publikasinya biasanya berada di bagian volume ya. Tahun 2017. Setelah itu judul utama artikel, 2, anak judul artikel. Jadi judulnya Simulasi of Surface Water Retention Using HGEO HMS Model Case Study Upper Ciliwung Watershed West Java. Terus judul nama jurnalnya ya, nama jurnalnya biasanya bagian atas ya, atau juga biasa terdapat di bagian halaman kedua. Tapi ini kebetulan di halaman pertama ya, International Journal of Science and Research atau IJSR. Terus volumenya volume 6, isunya juga 6, halaman. Halaman itu berada biasa di bagian bawah ya. Terkadang ada juga jurnal halamannya berada di bagian atas ya. Kita lanjut rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi. Formatnya nama penulis atau pengarang, tahun terbit, judul skripsi atau tesis atau disertasi, nama kota tempat perguruan tinggi, kemudian nama perguruan tinggi. Jadi oke, saya kasih contoh untuk rujukan dari tesis. Nama penulis di sini Astrina Nurinaya. Jadi kita ambil nama belakang ya, berarti Inaya,
A.N. Terus tahunnya 2017, berada di bagian bawah ya. Terus judul skripsi atau tesis atau disertasinya simulasi retensi air permukaan menggunakan model Hegio HMS, studi kasus Das Ciliwung Hulu. Nama kota tempat perguruan tinggi biasanya di bagian bawah ya, berarti nama kotanya Bogor. Terus nama universitasnya Institut Pertanian Bogor. Oke teman-teman, itulah untuk penulisan tesis. Rujukan dari dokumen resmi, formatnya nama lembaga tahun terbit judul karangan dengan huruf miring nama tempat terbit dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan karangan tersebut. Kemudian rujukan untuk dari internet yang berupa artikel dari jurnal, formatnya nama penulis tahun terbit judul artikel nama jurnal dengan huruf miring, kemudian volume dan nomor, kemudian alamat sumber rujukan tersebut disertai keterangan kapan diakses di antara tanda kurung ya. Untuk mengasah kemampuan kalian, di sini ada homeworknya 5 nomor ya. Nomor 1, tuliskan daftar pustaka rujukan dari buku teks berikut ini. Nomor 2, carilah 3 rujukan dari jurnal ilmiah sertakan dengan doi ya. Nomor 3, carilah rujukan dari skripsi, tesis, dan disertasi masing-masing 1 rujukan. Maksudnya 1 untuk skripsi, 1 tesis, 1 disertasi ya. Nomor 4, susunlah menjadi daftar pustaka skripsi berikut ini. Nama Anissa Fitri Andriani. Judul Kajian Urban Farming yang berkelanjutan pada masyarakat tahun 2019, tempat Kota Bogor. Nama Universitas Institut Pertanian Bogor. Nomor 5, perbaikilah daftar pustaka berikut ini dengan benar. Jadi di sini ada 3 contoh daftar pustaka yang masih berantakan ya. Kalian susun sesuai dengan format dan penulisan untuk daftar pustaka, apakah itu buku teks, skripsi, tesis, disertasi, ataukah dari jurnal, ataukah dari dokumen resmi, dan ataupun dari internet. Oke teman-teman, itulah tadi 5 nomor soal yang kalian harus selesaikan ya. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.